Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Qala radhiyallahu ankum. Babul janaiz. Bermula ini itu suatu bab di dalam menjelaskan janaiz, jenazah. Yustahabbu, disunnahkan, zikrul mauti, mengingat-ingat kematian, biqalbihi, dengan hatinya, wal iksaru, dan memperbanyak mengingat, minhu, daripada kematian. Alhamdulillah. Ya, dikondisikan buat bisa juga. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Ngopi ya. Kita baru ngopi ya. Iya. Kalau terawih jam bercanda apa? Disunahkan mengingat kematian dengan hati maupun dengan lisan. Meskipun di sini hanya disebutkan dengan hati saja, tentu dengan lisan pun perlu. Wal iksaru, dan memperbanyak zikrul maut, minhu daripada zikrul maut. Wal isti'dadu, dan mempersiapkan lahu terhadap kematian, bit taubati, dengan memperbanyak taubat. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang, maka persiapan taubat ini hendaklah dilakukan setiap hari, setiap saat. Kalau hari hitungannya, maka jangan kurang istighfarnya dari 100 kali sehari, plus dengan taubatnya. Wal maridu aula, dan bagi orang yang sakit itu aula, lebih utama untuk memperbanyak ingat kematian. Kenapa? Karena sakit itu adalah muqaddimatul maut. Karena sakit itu adalah muqaddimah kematian. Biasanya, lazimnya orang yang sakit kalau nggak sembuh mah terus meninggal gitu. Kan gitu ya. Kan kalau nggak sembuh. Biar sakit lagi. Tapi yang biasanya ada yang nggak pakai muqaddimah kan, langsung intinya. Ada yang nggak pakai muqaddimah, langsung intinya. Nah, sakit ini adalah muqaddimatul maut, maka seyogianya mereka yang sakit ini lebih banyak untuk mengingat-ingat kematian dengan hatinya, dengan lisannya, dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu iyadatul maridi wa yusannu iyadatul maridil muslimi, dan disunahkan menjenguk orang sakit yang beragama Islam, hatal armadi, sehingga yang sakitnya itu armad, sakit mata, belekan. Lazimnya orang sakit mata kan menular. Hatta yang sakitnya itu adalah sakit mata, sakit yang ada kemungkinan bisa menularkan kepada orang yang sehat, tetap saja disunahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Hatta yang sakit itu sakit mata, termasuk sakit gigi. Corona. Nggak bisa jenguk corona. Nggak bisa. Sakit gigi ini termasuk sakit yang cukup sangat merepotkan ya. Tetapi jarang yang jengukin. Iya kan? Padahal kurang sakit bagaimana? Sampai hampir saja disebandingkan dengan sakit hati kan? Sakit gigi itu berarti kan luar biasa sakitnya. Tapi aneh, orang sakit gigi itu jarang yang jengukin. Masih bisa lari. Wal adui, atau yang sakitnya itu adalah musuh. Wah, ini malah lebih dianjurkan. Diharapkan kalau yang sakit musuh kita jenguk, maka permusuhannya akan berubah menjadi persahabatan.
Sebagaimana kisah masyhur tetangga Rasul yang kerjaannya sering melempar beliau dengan kotoran onta, namun ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi, justru menjadi orang yang rela masuk Islam tanpa diminta sedikit pun. Nah, ini berarti kadang kita malah pilih sih ya. Syukur. Kalau yang sakit temen kita datengin ya. Tapi kalau musuh kita doain ya. Biar gak sakit lagi. Justru ajaran agama kita mah tidak pandang bulu, jangankan teman, lawan sakit jenguk gitu. Dengan harapan mudah-mudahan bisa melembutkan hatinya. Wal jari, nah apalagi ini mah yang sakitnya tetangga. Wal jari dan tetangga. Apalagi tetangga mah sangat dianjurkan untuk menjenguknya. Wal kafiri, Masya Allah. Dan orang kafir sekalipun. Tapi kafir di sini kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kalau punya tetangga kenalan orang kafir non muslim sakit, jenguk ya. Ya sama. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Karena biasanya orang sakit itu lebih mudah menerima kebenaran ketimbang orang yang tidak sakit, karena lemah. Ya, lemah banget emang orang sakit itu. Orang sakit baper emang. Nah ini ya. Tapi kafirnya kafir zimmi. Kalau kafir harbi mah antepin aja. In kana jaron, jikalau keadaan kafir tersebut jaron tetangga kita. Ya. Au qariban, atau kerabat. Ya, orang kafirnya itu tetangga kita, atau boleh jadi dia adalah kerabat kita yang masih beragama non-Islam. Nah, ini sangat dianjurkan kita untuk menjenguknya. Menjenguknya kapan? Waktunya gibban, sesekali saja. Gibban, jangan tiap hari jengukin orang sakit. Gibban, sesekali saja. Kecuali memang sakitnya parah dan butuh ditemani. Boleh ini kita. Tapi kalau hanya sekedar menjenguk saja, maka kita punya peraturan, jenguknya al-yaum ba'dal yaum, ya. Jangan tiap hari, ya, dikasih jeda menjenguknya, ya. Kemudian di antara akhlak kita ketika menjenguk orang yang sakit adalah wa yukhaffifu, dan mempersingkat waktu penjengukan. Yukhaffifu, dan mempersingkat waktu ketika menjenguk. Curhat. Ini mau jenguk orang sakit, sampai yang sakit ngap-ngapan, orang kapan pulangnya? Gue pengen istirahat. Sampai yang sakit ngarepin pulang. Kalau ini mati ya kalian dah. Capek. Jengukin orang sakit, malah dia yang curhat orang sakit. Makin sakit aja. Nah, ini adabnya, kalau jenguk orang sakit jangan berlama-lama, persingkat saja. To the point. Ya. Datang, tanya keadaannya, doakan, hibur, pulang. Jangan berlama-lama. Wa yad'u lahu, selain mempersingkat kunjungan, wa yad'u lahu, dan doakan si sakit bil afiyati, dengan afiyah. Jangan didoain biar punya bini dua, jangan. In ihtamalat, ini ihtamalat hayatuhu, didoakan dengan afiyah. Ini tamalat hayatuhu, jikalau ada harapan kehidupannya. Ini tamalat hayatuhu, jikalau ada harapan kehidupannya, maksudnya ada harapan sembuh, maka doakanlah dengan afiyah. Kalau kelihatannya ini mah sakitnya jauh dari mati gitu, ada harapan sembuh, doain afiyah. Sakit gigi. Iya, doain afiyah, ya. Cengklak. Apalagi cuma sakitan tangan mah doain. Doa yang paling masyhur yang berdasarkan riwayat sahih, as'alullahal azim rabba arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 marratin, 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, 7 kali.
Ini khusus doa yang dibaca kalau memang ihtamalat hayatuhu, diharapkan kesembuhannya, diharapkan kehidupannya. Insya Allah barokah doa ini yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kemudian wa illa, maka jikalau tidak diharapkan kesembuhannya, kecil kemungkinan untuk sembuh, fayuraggibuhu, maka hendaklah menganjurkan orang yang sakit tersebut fi taubatin wa wasiyatin, untuk memperbanyak taubat dan memberi wasiat, segera memberi wasiat. Ya. Jadi kalau kemungkinannya kecil, ini mah udah kecil, maka dianjurkan, dinasihati untuk banyak istighfar, banyak taubat, ingat dosa-dosa masa lampau, dan jangan lupa diingetin untuk memberi wasiat. Ya, wasiat ke anak-anaknya, tanah yang di sebelah rumah jangan dijual. Utang penting, utang segala macam, wasiat. Wa tahsinu dhannihi billahi ta'ala, dan membaguskan sangkaannya itu si marid billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Baguskan sangkaan. Ya, ini akhlak orang yang sakit, berhusnuzanlah kepada Allah bahwa kita akan memperoleh husnul khotimah. Jangan nyangka yang macam-macam. Ingat, Allah itu tergantung kepada prasangka hambanya. Jangan terlalu banyak prasangka buruk. Ketika sakit, banyaklah prasangka baik kepada Allah, bahwa sakit ini adalah penggugur dosa, bahwa ini adalah muqaddimatul maut, yang insya Allah mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Baikkan sangka kita kepada Allah. Ya, tenang aja. Walaupun sakit batin, sakit zahir maupun sakit batin. Terima kasih Ustaz. Baik sangkalah kepada Allah, ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Allah inginkan yang terbaik untukmu. Ya. Tapi bukan dia orang yang terbaik. Iya. Kalau dia tidak di RT 2, mungkin dia ada di RT 3 barangkali. Pindah RT. Dia juga tapi pindah RT. Kampung sebelah kali itu. Mungkin bukan anak sekolahan tuh, anak kuliahan. Anak kuliah. Bentar lagi kuliah dia. Anak yang baru lahir. Wa yuhsinul maridu zannahu billahi ta'ala. Oh iya, yang tadi itu yang baik sangkanya, yang ngejenguknya. Kalau ini wa yuhsinul maridu, dan membaguskan sangkaan. Ya, wa yuhsinul maridu, dan membaguskan orang yang sakit, zannahu, akan sangkaannya, billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Baik yang ngejenguk maupun yang sakit sama-sama husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukrahu lahu asyaqwa, dan dimakruhkan bagi si marid, bagi yang sakit, asyaqwa, mengeluh. Ya, makruh dia syaqwa, mengeluh tentang keadaannya, kecuali kepada dokter. Ngeluh ke dokter boleh. Untuk apa? Untuk sekedar memberitahu kondisinya kepada dokter, supaya apa? Jadi acuan dokter untuk memberikan obat yang tepat. Sakit Pak? Enggak, saya mau sehat. Sombong amat. Dokter bingung jadinya. Sampai berobat terus. Nah gitu, kecuali pada dokter boleh-boleh aja. Sakit Ya. jadinya. Atau minta didoain boleh. Kalau minta didoain mah bukan ngeluh. Doain saya biar lekas sembuh, boleh. Bukan ngeluh itu mah. Boleh. Boleh. Doain saya biar cepat move on. Kalau kesini Bukan ngeluh gitu. Ngeluh mah ya ngeluh, orang mengeluhkan keadaannya. Tapi kalau minta didoakan, menyampaikan kondisinya pada dokter, itu bukan termasuk pada mengeluh. Meminta solusi. Meminta solusinya yang mana? Al-umur bimaqasidiha wa tamannil mauti, dan dimakruhkan juga ngarep-ngarep mati. Tamanni bukan taroji, berarti menghayalkan kematian. Wa tamannil mauti, dan makruh menghayalkan kematian. Pengen mati makruh tuh. daripada hidup begini, mending mati aja sekalian dah. Yang gitu Bapak tuh. Ya, Sorry. jangan ya.
Bila khaufi, nah makruhnya di sini, makruh menghayalkan atau minta mati itu bila khaufi fitnatin, dengan tanpa kekhawatiran terhadap fitnah. Fit dini di dalam agama. Makruh minta mati itu kalau tidak ada rasa khawatir terhadap agama. Tapi jikalau kehidupan malah akan membuat agamanya rusak, maka tentu kematian jauh lebih baik buat saya. Daripada saya hidup, iman saya hilang, lebih baik saya mati dalam keadaan beriman. Boleh. Jadi kalau nggak ada rasa khawatir merusak akan ada fitnah terhadap agamanya, kematian itu, meminta kematian itu lebih baik daripada hidup. Kalau urusannya masalah agama, ingat, agama tidak ada hubungan dengan harta, tahta, apalagi wanita. Agama. Ente ditangkap sama musuh, disuruh keluar dari agama Islam, murtad ente. Daripada saya murtad, bunuh saya, pancung saya. Nah, itu kematian yang begini, justru mengharap kematian yang seperti ini hak, gitu maksudnya. Ya. Makruh di sini nggak ada angin, nggak ada hujan, minta mati gitu. Ujuk, nggak boleh. Wa iqrahuhu, dan makruh juga memaksa kepada orang sakit ala tanawulid dawai, untuk mengkonsumsi obat. Perhatikan, makruh hukumnya memaksa orang sakit untuk mengkonsumsi obat, untuk minum obat. Kalau meskipun obat ini adalah bagian dari ikhtiar, tapi kita nggak boleh maksa kepada orang sakit untuk mengkonsumsi obatnya. Karena bagaimanapun juga kesembuhan dari Allah. Obat hanya sebagai perantara saja, wasilah saja. Kesembuhan hak dari Allah. Mungkin orang ini lebih yakin, ya, keyakinannya hanya kepada Allah, ya, sehingga kita tidak boleh memaksa seseorang untuk minum obat. Minum nih, bakal sembuh dari pakai ini mah. Sudah terbukti ini. Minum 3 kali sehari. Gak pakai air. Cepet ente. Cepet lewat. Makruh ternyata hukumnya, ya. Jangan maksa-maksa. Di sini maksa, kalau nganjurin boleh berarti. Ya nggak boleh kan maksa. Ya, minum obatnya ya. Nggak mau minumnya mak ya. Nggak mau minum obat. Minum mak. Wah. Maksa tuh. Kalau kagak aing minum ya. Iya, nggak boleh ya. Enggak, kadang luapan kita sebagai anak ke orang tua kan pengen orang tua kita sehat gitu ya. Kadang kita kebawa emosi juga gitu ya. Astagfirullahaladzim. Wa idza hadaral maut, maka jikalau hadir kepada si orang sakit itu kematian, maksudnya udah dekat nih, ya, hampir menjelang kematiannya, ulqiya ala shiqqihil aimani, maka dibaringkan di atas tubuhnya sebelah kanan, di atas belahan tubuhnya sebelah kanan yang kerek. Ala shiqqihil aimani, di atas belahan tubuhnya yang sebelah kanan. Fa in ta'adzara, maka jikalau sulit, ya, jikalau sulit membaringkannya di atas tubuhnya yang sebelah kanan, fal aisari, fa'ala shiqqihil aisari, maka di atas bagian tubuhnya yang sebelah kiri. Kalau dibaringkan sebelah kanan sulit, misalkan ada korengnya, ada lukanya, atau apa gitu ya, kalau sebelah kiri bakal tambah hancur tubuhnya. Ya, kalau kanan sebelah kiri. Wa illa, maka jikalau sulit juga ke sebelah kiri, fa'ala qafahu, maka di atas kepalanya. Wa wajhuhu, dan kepalanya si marid itu, wa akhmasahu, dan telapak kakinya, lil kiblati, menghadap kiblat. Gimana posisinya? Berarti kalau kiblat ke sana, kepalanya di timur, kakinya ke barat, itu ngadepin ke sini. Ya. Wa yarfa'u ra'sahu, dan mengangkat kepala si orang sakit, berarti udah meninggal ya. Kalau begini mah ya. Wa yarfa'u ra'sahu, dan mengangkat kepala si mayit bisyai'in, dengan sesuatu, dikasih bantal maksudnya kepalanya. Diganjel pakai bantal. Ditinggiin kepalanya sedikit dengan sesuatu di sini bisa bantal dan lain sebagainya. Ya.
Berarti yang paling utama tadi Kanan. dimiringkan ke kanan. Kalau sulit Kiri. kiri. Kalau sulit juga Kakinya kakinya menghadapkan ke kiblat sambil kepalanya diganjel dengan sesuatu supaya apa? Supaya wajahnya ke kiblat juga. Jadi wajah dan telapak kakinya menghadap ke kiblat. Wa yulaqqinu, betul berarti ini belum mati ya, talqin kan? Berarti ini hadar di sini menyelang. Orang yang menjelang kematian, sakaratul maut. Wa yulaqqanu, dan ditalkin itu si sakit, la ilaha illallah. Talqin la ilaha illallah. Tidak usah pakai Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena yang kita talqin orang muslim. Udah pasti ahli tauhid, cukup la ilaha illallah. Kalau masih terasa berat buatnya Allah, 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 Allah. Masih berat juga hu, gitu ya. Lafaz Allah ini unik. Walaupun bibir sudah tak bisa digerakkan, asalkan lidah masih bergerak, kita masih bisa mengucapkannya. Karena mengucapkan lafaz Allah itu tidak perlu menggerakkan bibir. Betul tidak? Coba ucapkan Allah. Allah, Allah. Bibir tak bergerak pun tetap kita bisa mengucapkan lafaz Allah. bergerak. Hidungnya bergerak. Bergerak itu. Bahaya itu, Bang. Itu yang digerak hidungnya itu. Allah. Nah, ini menandakan betapa Allah itu sangat sayang kepada kita. Hingga jikalaupun nanti ketika sakaratul maut datang, sekujur tubuh tak bisa digerakkan, bibir tak bisa bergerak lagi, tapi kita tetap mampu mengucapkan lafaz Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, ini. Wala yulahu, dan jangan mendesak alaihi, atas orang yang sakit tersebut. Jangan didesak, maksudnya jangan ditalkin tapi kita maksa gitu. Nalkinnya maksa gitu. Ikutin, ayo, ikutin. Iya. Lagi sekarang. Ikutin, kalau kagak diancam. Kalau kagak cerai nih. Hidup lagi. Hidup lagi. Wala yuqalu lahu, jangan dikatakan kepada orang yang sakit itu kul, enggak boleh. Kul, ucapin, enggak boleh. Kalau kita lagi nalkin orang, udah bilang aja Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, kalau rasa berat baginya. Dan jangan sekali bilang, ayo nek, ikutin nek, ucapin nek. Enggak boleh gitu. Gitu ya. Ternyata ini adabnya luar biasa ya. Tidak boleh kita seperti itu. Udah, talkin aja. Harapan kita dia dengar. Dia dengar dan bisa mengikuti, dan enggak usah disuruh-suruh, enggak usah paksa-paksa. Wal afdalu, dan yang paling utama, talqinu ghairil warithi. Talqinnya itu dari selain ahli waris. Yang menalkin jangan ahli warisnya, takutnya nggak kuat. Kebawa perasaan kan? Iya. Nah, beda kan? Bukannya nalkin dia malah nangis lagi. Nangis di tempat mayit. Nah, ini memberatkan mayit, memberatkan dia akhirnya. Jadi kalau bisa talqinnya dari selain ahli warisnya, ustadznya, ya, atau sahabatnya, atau orang-orang terpandang di situ, ya, yang jangan ahli waris. Kenapa? Khawatir nggak kuat gitu. Kalau nggak ada lagi ya boleh ahli warisnya. Kalau tidak ada lagi orang, fa'idha mata, maka jikalau meninggal, nah baru meninggal nih, ya, tadi masih sekarat, gumidha ainahu, dipejamkan kedua matanya, gumidha ainahu, usap matanya, bismillahi wa ala millati rasulillah, ya, tutup mata. Kalau masih terbuka, usap. Wa syudda lahyahu, dan diikat kedua rahangnya, nih, diikat kedua rahangnya, bi isobatin aridatin, dengan kain atau perban yang lebar. Kenapa lebar? Supaya bisa diikat ke kepalanya. Aridah yang lebar, diikat kedua rahangnya, rahang ini nih, ya, diikat kedua rahangnya dengan kain yang lebar. Waluyinat, dan dilemaskan apanya? Mafasilahu, persendiannya, dilemesin, digoyang-goyangin, pelan-pelan tercopot, dilemesin persendiannya, karena kaku. Orang habis sakaratul maut tuh kaku tubuh,
ya, belum mesin. Walau biduhnin, meskipun menggunakan minyak sekalipun. Kalau memang kaku banget pakai minyak, ya, minyak yang bisa merelaksasi, mengendurkan, ya, urat-uratnya. Jangan GPU panas. Nanti dia yang komen nanti. Woi, cok. Woi, cok. Gue encok GPU. Belah mari. Ngomong. Belah mari belum nih, belah mari. Sekalian krok dong. Masuk angin doang kagak mati. Main ke GPU. Udah diikat rahamnya. Minta dikerok. Nyesel gua. Ini tidak jikalau dibutuhkan ilaihi terhadap itu minyak duhnan. Kalau yang dibutuhin, kalau nggak dibutuhin nggak usah pakai minyak. Watun za'u, dan dilepaskan siyabu mautihi, pakaian ketika meninggalnya. Dilepaskan pakaian ketika meninggalnya. Buka pakaiannya. Wa yustaru, dan ditutup bisaubin khafifin, dengan pakaian yang tipis, yang sekira-kira hanya menutupi auratnya, jangan terlalu tebal pakaian. Wa yudha'u ala batnihi, dan diletakkan di atas perut mayit syai'un thaqil, sesuatu atau benda yang berat. Diletakkan di atas perutnya mayit syai'un thaqilun, benda yang berat, buat menahan. Supaya apa? Gas 8 kilo. Tabung gas. Astagfirullah, tabung gas. Buat apa tujuannya? Iya, supaya itu keluar. Ki, dudukin Ki. Kalau iki perlu tuh. Dibutuhkan. Tabung gas cukup kayaknya. Banyak di perutnya. Banyak kan di perutnya. Wa yustaqbalu, dan dihadapkan bihi terhadap mayit al-qiblata, ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat. Wa yatawalla, dan melakukan jami'a dzalika, seluruh hal yang telah disebutkan itu semuanya. Talqin, memejamkan mata, ya, mengikat rahangnya, melemaskan persendiannya, buka bajunya, semuanya itu arfaku maharimihi, maharim ya, arfaku maharimihi, yang paling tersayang, arfaku, yang paling tersayang, maharimihi, dari muhrim-muhrimnya, dari mahram-mahramnya, yang paling disayang dari mahram-mahramnya. Yang paling tersayang siapa? Ya, kalau suami berarti istri atau anak-anaknya atau orang tuanya, yang paling tersayang. Arfaku maharimihi, jangan orang lain. Ya, yang paling tersayang dari mahram-mahramnya. Bihi, terhadap itu mayit. Wa yud'a, dan didoakan lahu bagi mayit. Wa yubadaru, yubadaru ya. Wa yubadaru, dan disegerakan bibaro'ati zimmatihi, untuk membebaskan segala tanggungannya mayit, hutang, wasiat, ya, dibebaskan, segera dibebaskan dari segala tanggungannya mayit, baro'atu zimmah. Wa infadhi wasiyati, nah ini, wa infadhi, dan disegerakan menunaikan wasiatnya mayit. Wa infadhi wasiyatihi, dan disegerakan menyelesaikan, menunaikan wasiatnya mayit. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-i'lamu, mengumumkan atau pengumuman. Disunahkan pengumuman bimautihi, dengan kematiannya mayit, lis-sholati, untuk disolatkan. Nah ini berarti mengumumkan kematian seseorang yang tujuannya agar orang-orang tahu, sehingga datang untuk mendoakan dan mensolatkan. Ini sunnah hukumnya, ya, sering dilakukan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu, terus meninggal. Nah, ketika diumumkan ini, pengumumannya bentuknya jangan ceritain yang macam-macam, ya, tapi ajak orang untuk mendoakan dan menyolatkan. Ini sunnah. Dari mana dalilnya?
dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengomentari sebuah hadis ketika terjadi peristiwa wafatnya Raja Najasyi. Siapa ini Raja Najasyi? Raja Najasyi. Api. Ketika proses hijrah, sebenarnya sebelum hijrah ke Madinah, ada satu rombongan yang hijrah duluan. Kemana? Habsyah. Kemana? Ke Habasyah. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Di sini Habasyah ini punya raja namanya Najasyi. Dan ternyata Najasyi ini adalah ahlul kitab. Beliau ini seorang raja Nasrani yang masih beriman kepada kitab Injil yang sebenarnya. Nah, ketika datang rombongan hijrah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, di situ beliau berdiskusi dan menyatakan keimanannya kepada sahabat itu. Jadi Najasyi beriman. Sehingga ketika beliau wafat, Rasulullah pun beliau mengumumkan wafatnya Raja Najasyi dan mengajak orang-orang untuk mendoakannya dan bertakbir 4 kali. Maksudnya apa? Menyolatkan Raja Najasyi bil ghaib. Karena Najasyi adanya di Habasyah. Salat gaib buat Najasyi. Yang sebelumnya Nabi mengumumkan terlebih dahulu wafatnya Raja Najasyi. Ini berarti mengumumkan kematian seseorang untuk mengajak orang lain mendoakan dan menyolatkannya adalah sunnah. Karena Rasulullah pernah melakukannya terhadap kematiannya Raja Najasyi. Begitu ya. Faslun fi bayani ghuslil mayyiti wa ma yata'allaqu bih. Bermula ini itu suatu pasal di dalam menjelaskan memandikan mayit dan apa perkara yang berhubungan dengan memandikan mayit. Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayatin. Memandikan mayit, mengkafaninya, menyolatkannya dan memakamkannya hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu orang saja yang melakukan 4 hal ini, yang lain gugur kewajibannya. Atau yang melakukannya ini bukan orang akil balik sekalipun, anak mumayyiz sekalipun yang melakukannya, gugur fardu kifayah. Atau bahkan yang bukan mumayyiz sekalipun, yang ngurusin ini jenazah bocah kecil, orang sekampung gak ada yang mau ngurusin, gugur dosa yang lain, walaupun anak kecil sekalipun. Atau dari bangsa lain sekalipun, ini orang gak ada yang mau ngurusin sekampung, diurusin sama bangsa jin. Kalau jin yang ngurusin gugur dosanya semua. Hatta jin sekalipun. Atau jin juga nggak mau ngurusin orang. Sampai jin pun tak mau ngurusin. Maka jikalau ada kejadian, ya mungkin saja terjadi, itu mayit memandikan dirinya sendiri. Misalkan, kalau kejadian ini. Jadi bangsa manusia, bangsa jin nggak ada yang mandiin. Kalaupun dimandikan oleh dirinya sendiri misalkan, dengan izin Allah dia mandi sendiri, dia jalan kucuk jebur ke sungai, dia mandi sendiri, maka gugur fardu kifayah. Bunuh diri. Kalau memang tidak ada yang memandikan, ya gugur fardu kifayah. Kalau ini hukum, saudara, ya jikalau suatu saat atau di suatu tempat terjadi hal seperti itu, maka sudah terjawab sekarang. Jelas ya? Ya walaupun yang mandiin mumayyiz sah, yang mandiin anak kecil sekalipun sah, dari jin sah. Bahkan kalau itu mayit mandi sendiri, ya maka gugur fardu kifayah orang sekampung itu. Tapi kebangetan juga sih ya kalau begitu kejadian. Tapi ini hukum ya seperti itu. Wa aqallul ghusli, dan paling minimalnya memandikan, ta'mimu badanihi, meratakan air ke seluruh badannya mayit, ba'da izalatin najasati, setelah menghilangkan najis ainiyahnya, najis ainiyah maupun najis hukmiyahnya. Nah ini meratakan air, berarti kan yang penting air sampai ke semua, tidak ada belahan tubuh mayit yang tidak tersentuh oleh air, rata semuanya. Wa yusannu, dan disunahkan fi qamisin, dimandikannya
menggunakan gomis, baju yang menutupi dari bagian atas sampai kakinya. Sunnah pakai gamis. Kalau nggak ada pakai gamis, sejenis kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Dan kain ini jenis kain yang menyerap air, jangan yang menolak air. Jangan pakai pakaian yang terbuat dari karet buat mayit. Apalagi jas hujan, APD. Jangan, harus pakaian yang menyerap air. Fi khalwatin, pada tempat yang tertutup, khalwat. Tahta saqfin, di bawah atap. Tempatnya tertutup dan bagian atasnya pun tertutup. Jangan yang ngemblong ke atas. Ya, jadi tempatnya tertutup, bagian atasnya pun tertutup. Ala lauhin, di atas papan, di atas sebuah papan. Nah, sekarang udah nggak zamannya papan ya. Sudah ada tempat pemandian mayit. Wa yagussul ghasilu wa yaguddul ghasilu dan menundukkan pandangan orang yang memandikan, wa man yu'inuhu, dan orang yang membantunya, basarahu, akan pandangannya. Jangan aji mumpung. Orang yang mandiin dan orang yang membantu dalam pemandian tersebut harus menundukkan pandangannya, ya, illa lihajatin, kecuali karena adanya hajat. Karena kalau tidak menggunakan pandangan takutnya salah. Masya Allah, lihat syaratnya Islam. Orang meninggal aja, mayit aja dijaga betul-betul kehormatannya, ya, auratnya. Dan betul-betul orang yang terjaga amanah yang mandiin ini. Nggak boleh orang yang bocor. Tahu nggak tuh pas gua mandiin itu? Ya, nggak boleh, harus orang amanah. Walaupun saudara sekalipun, tapi kalau nggak amanah jangan. Kerabat sekalipun, ya, kalau nggak amanah jangan. Harus orang yang amanah. Karena ini rahasia si mayit. Kami mengikuti praktik memandikan arah ahlu taim itu, Masya Allah, tidak ada celah sedikit pun terbuka. Benar-benar ketutup. Cuma muka aja yang kelihatan sama telapak kaki. Enggak kebuka sama sekali auratnya. Cara memandikan yang sesuai dengan sunnah itu, sedikit pun nggak ada celah untuk melihat aurat si mayit, ya, sedikit pun. Wa masaha batnahu, dan mengusap perutnya biquwatin, dengan kuat. Maksudnya apa? Mengurut perutnya dengan kuat. Oh, yusanu. Wa mashu batnihi biquwatin, berarti ya. Wa mashu batnihi biquwatin, dan mengurut perutnya si mayit dengan kuat. Untuk apa? Liyakhruja ma fihi, supaya keluar apa yang ada di dalam perutnya, ba'da ijlasihi, setelah mendudukkan si mayit, ma'ilan, dengan dimiringkan, ma'a fauhi mijmaratin bittibi, disertai dengan membakar mijmaroh, tembikar, wadah menyan, mijmaroh, bittibi, dengan wewangian, buhur. Sunnah waktu memandikan, yang pertama, ketika mengusap perutnya, jangan pada kondisi mayitnya rebahan. Mayitnya didudukin, dua orang, yang satu megangin, yang satu dipapah, didudukan sambil dimiringin urut perutnya. Karena itu lebih aqua, itu lebih kuat untuk mengeluarkan apa yang di perutnya. Jangan posisi rebah mayitnya, di urutnya, bangunin dikit. Nah, ini enak praktek sih ya. Oh, itu tahu. Jadi urut. Posisinya duduk gitu mayit. Ya, dua orang tapi satu megangin, satu ngurut. Nah, kondisinya dimiringkan, lalu yang lain membakar buhur, yang menyalakan mijmaroh, tembikar, lalu membakar buhur supaya wangi. Sunnah itu. Wa kasratus sabbi dan memperbanyak basuhan air, memperbanyak basuhan air. Wa ghasala sawataihi, dan membasuh kubul dan duburnya mayit. Wan najasata,
dan najis bi khirqatin dengan kain. Siapkan beberapa kain. Kalau tidak salah siapkan itu 11 kain. Ada yang 9, ada yang 11 kain. Salah satu tujuannya adalah untuk mengelap atau membersihkan kotoran yang ada di kubul dan duburnya mayit, termasuk yang ada di telinganya. Bi khirqatin, khirqah ini kain sobekan dari kafan. Kan suka ada sisanya tuh ya. Sisa kafan suka ada kan ya. Nah, sisa kafan itu dibuat beberapa sobekan kain untuk itu, membersihkan kubul dan dubur. Summa akhadha ukhra, kemudian mengambil kain yang lainnya, liyusawwikaha untuk menyiwaki mayit. Jadi jangan menggunakan kain yang sama. Kain bekas ngelap kubul dubur jangan dipakai buat ngelap gigi mayit, jangan. Makanya summa akhadha ukhra, kemudian mengambil kain yang lain, gitu maksudnya ya. Khirqatan ukhra, kain yang lain untuk apa? Liyusawwikahu, untuk menyiwaki si mayit, biha, dengan itu khirqah ya. Wa yukhrija, dan mengeluarkan ma fi anfihi, apa yang ada di hidungnya. Jadi siapkan beberapa sobekan kain ya. Setiap lubang itu menggunakan kain yang berbeda, jangan kain yang sama, demi menjaga kebersihan mayit. Summa wadda'ahu, kemudian mewudukan mayit. Summa ghasala ra'sahu, kemudian membasuh kepalanya. Summa lah lihat ya. Summa lihyatahu, kemudian jenggotnya mayit, bisidri, dengan sidir. Sidir kan suka diartikan bidara ya. Enggak mesti begitu. Sidir itu intinya adalah sejenis tanaman-tanaman yang ditumbuk-tumbuk ya, yang bisa mengeluarkan aroma tertentu. Itu sidir. Kalau di Hadramaut, di Tarim itu sidirnya khusus, mirip bumbu kebuli baunya, harum, kayak aroma terapi gitu. Adik kita umumnya pakai apa? Daun bidara. Summa ghasala ma aqbala minhu, kemudian membasuh ma aqbala, bagian tubuh yang di depan, minhu, dari si mayit. Perhatikan baik-baik, setelah mewudukannya, lalu basuh kepalanya, jenggotnya dengan sidir, pakai sidir ya. Kemudian membasuh bagian depan mayit. Depan dulu. Depannya yang mana? Al-aimana, bagian kanan. Summal aisara, kemudian bagian kiri. Yang kanan dulu, baru kiri. Summa ma'adbarol aimani, kemudian bagian belakang sebelah kanan. Summal aisari, kemudian bagian belakang sebelah kiri. Depan dulu, kanannya, lalu kiri, dibalikin mayitnya. Bukan dibalikin untuk berbin ya, bukan. Dimiringin doang. Dimiringin, bagian belakang yang kanan dulu, lalu bagian belakang yang kiri, tinggal dimiringin aja. Summa azalahu, kemudian hilangkanlah sidir, berarti diseblok lagi. Diseblok, disiram lagi. Summa azalahu, kemudian ia menghilangkan sidir. Summa sabbal ma'a al-barida, kemudian ia tuangkan air yang dingin, al-khalisa, yang murni, jangan dicampur dengan sidir dan lain sebagainya, air murni. Karena ini untuk menghilangkan sidir. Maka gunakan air dingin yang murni, jangan air panas. Air dingin yang murni. Ma'a, nah ini boleh. Ma'a qalili kafurin, disertai dengan sedikit kapur barus. Nah boleh, karena kapur barus ini sifatnya sama dengan air ya, bikin wangi. Jadi buat menghilangkan sidirnya, basuhlah dengan air murni yang dicampur bigos lirrojuli ar-rijalu. Yang utama adalah bigos lirrojuli, memandikan seorang laki-laki, ar-rijalu, oleh para laki-laki. Utamanya begitu. Kalau yang dimandiin adalah mayit laki-laki, maka yang paling utama yang memandikan adalah para laki-laki. Wabil mar'ati, dan untuk mayit perempuan, an-nisa'u, para wanita. Itu yang utama. Kalau mayitnya perempuan, yang paling utama yang mandiin para wanita. Wa haitsu ta'adzara, nah ini penting. Wa haitsu ta'adzara, dan di mana-mana menjadi sulit apanya? Gusluhu, memandikannya mayit. Perhatikan baik-baik.
di mana-mana situasi menjadi sulit untuk memandikan mayit, aw lam yahdur, atau tidak ada satupun orang yang hadir, illa ajnabiyun, kecuali yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, orang lain, ajnabi. Yang meninggal perempuan, tapi yang datang laki-laki semua. Au ajnabiyatun, atau yang datang perempuan asing. Maksudnya apa? Perempuan yang bukan mahram. Yang meninggal laki-laki, yang datang perempuan semua. Maka bagaimana kondisinya mayat yang seperti ini? Ya, sulit untuk memandikannya karena tidak ada mahram. Ya, tidak ada orang yang memandikannya, yang mahramnya, maka yummima, ditayamumkan, yummima, ditayamumkan, gitu ya. Kalau kondisinya udzur, sulit untuk memandikan mayit dikarenakan tidak ada, atau dia orang yang sebatang kara, tidak punya mahram, tidak punya keluarga, yang hadir pun adalah yang bukan mahramnya, maka mayit yang seperti ini ditayamumkan. Jelas ini? Jelas. Berarti boleh mengganti mandi mayit pada kondisi-kondisi tertentu dengan ditayamumkan. Silahkan dikiaskan kepada hal-hal yang lainnya. Ya. Faslun fil kafani wa aqallul kafani, dan paling minimalnya mengkafani mayit, saubun satirun lil aurati, sehelai kain satirun yang bisa menutupi lil aurati, untuk auratnya mayit. Paling minimnya mengkafani mayit itu adalah satu kain yang dapat menutupi aurat si mayit. Satu kain, paling minim tuh. Wa yusannu lirrajuli, dan disunahkan bagi mayit laki-laki, salasu lafaifa, 3 lapis kain. Salasu lafaif, 3 lapis kain. Walil mar'ati, dan disunahkan bagi wanita, mayit wanita, khamsatun, maksudnya khamsatu lafaif, 5 lapis kain. Untuk apa 5 lapis kain itu? Izarun, pertama izar. Apa izar? Sarung yang menutupi dari surah ke rukbah. Summa qamisun, kemudian gamis, baju. Summa khimarun, kemudian khimar, kerudung. Ya. Summa lifafatani, kemudian 2 kain penutup. Tuh 5 buat perempuan. Buat izar, gamis, khimar, kemudian 2 kain penutup. 5 totalnya buat perempuan. Wal bayadu, dan kain yang berwarna putih. Wal magsulu, dan yang sudah dicuci. Kain yang berwarna putih, kafan berwarna putih. Jadi kafannya warna pink. Kafannya patu warna pink. Lope-lope. Wal magsulu, dan yang sudah dicuci, jangan yang kotor maksudnya ya. Wal qutnu, dan kapas, afdalu, itu lebih utama. Menggunakan kain kafan putih dan yang sudah dicuci, dan kapas. Kapas itu paling afdal digunakan untuk menutupi bagian tubuh mayit. Kan bisa saja selain kapas ya. Bisa saja kan ya. Selain kapas apa contohnya? Tisu. Bisa tisu. Nah, tapi yang paling afdal adalah kapas. Kemudian Kanebo. Ini orang, bro. Orang biar saya bilang Wa yubakharu, bakhara, yubakhiru, tapi ini madhur. Wa yubakharu, dan diharumkan. Tuh, ini lagi prosesi pengkafanan ya. Dan diharumkan bi'udin, dengan kayu gahruk. Ud, dengan kayu, maksudnya kayu gahruk. Bukhur, dan diharumkan dengan kayu gahruk. Tuh, selama prosesi pengkafanan bakar kayu gahruk, diharumkan. Cakep ya. Kalau kita pakai minyak air mata duyung. Hah? Minyak air mata duyung. Au kama qala ba'duhum minyak nyong-nyong. Oh, nama lainnya minyak air mata Kan air mata duyung gitu. Air mata duyung. Tapi
Kalau ba'duhu minyak nyem-nyem. Allah. Kalau ngopi dah. Oke. Oh iya, banget. Lanjut. Kopi, ya. Jangan manis. Kalau gelas nggak ada, pakai ember aja ya. Baso. Wal afdalu dan yang lebih utama. Ayah milal janazata khamsatun. Nah, ini buat yang paling utama itu ayah milal janazata, membawa jenazah. Ini sudah selesai dikafani ya. Membawa jenazah khamsatun 5 orang. Wal masyu, lalu berjalan kuddamaha, di depan jenazah, biqurbiha, dengan di dekat jenazah. Iya, dekatnya. Berarti yang afdal 5 orang kalau buat gotong mayit ya. Berjalan di depannya, maksudnya kiri kanannya, 2 orang samping, 2 orang di samping kanan, samping kiri, yang satu di depan, 5 orang. Wal isra'u, dan bersegera biha, dengan membawa jenazah. Jangan bertele-tele, jangan kayak lagi viral tuh di YouTube. Lari. Gimana musiknya? Iya, Apa artis TikTok. Bawa jenazah digoyang-goyang. Ya walaupun itu apa di negara mereka itu memang kebiasaannya begitu. Ya, di kita tuh jangan begitu. Wa yukrahu al-laghatu. Wa yukrahu al-laghatu. Dan dimakruhkan lagot, berebutan, fiha, di dalam membawa mayit. Tuh. Tapi kalau orang soleh makan ya nggak bisa dihindari hal itu. Walaupun hukum asalnya nggak boleh berebutan. Tapi kan kalau orang soleh mah malah itunya yang jalan. iya, jalan sendiri kan kerandanya. Tapi kalau kita merebut gitu nggak boleh. Wa itsba'uha, dan makruh juga membarengi mengantar jenazah itu binarin, dengan api. Bawa obor. Mau api atau Bawa obor. Bang Mandor. Nggak ngalamin filmnya ya? Film Malampir. Orang dulu. Film Malampir ya. Wa isba'uha binarin. Kecuali ya kondisinya gelap, nggak ada penerangan. Kalau sekedar dipakai api ini untuk penerangan ya boleh. Tapi kalau sengaja kondisi terang bawa api, ini nggak boleh. Tapi kalau maksudnya untuk penerangan silakan saja. Ya. Wa itsba'un nisa. Nah, hukum asalnya wa yukrahu itsba'un nisa. Dan makruh hukumnya menyertakan para wanita ke pemakaman. Awas, hukum asalnya makruh. Bisa jadi haram kalau wanita yang ikut ke makam itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Apa contohnya? Ngegerung-gerung, menangis berlebihan, dan lain sebagainya. Nah, makanya kebanyakan ulama melarangnya. Kenapa? Khawatir perempuan mah nggak bisa ngejaga perasaannya, gitu. Ya, makanya kebanyakan ulama melarang, walaupun hukum asalnya makruh. Tapi makruh ini bisa jadi haram kalau faktanya perempuan itu ketika di pemakamannya melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Makanya lebih daripada terjadi hal itu, sebaiknya jangan diajak. Sebaiknya perempuan jangan diajak ke pemakaman. Gitu ya. Tapi faktanya ya, walaupun hukum asalnya makruh, ingat satu, ya, termasuk membuka aurat. Ya ini kan haram jadinya. Ikut ke pemakaman pakai rok mini. Bendem aja kalian. Bendem roknya. Terus orangnya gimana? Cerdas. Nah ini ya. Daripada mudarat yang jangan dibawa dah perempuan gitu aja. Jangan dibawa. Simpen aja. Buat kita yang kagak ikut nganter, pas lihat jenazah dibawa ke kuburan, baik kita lagi lewat atau jenazahnya ada tiba-tiba lewat depan kita dan kita nggak ikut nganter, digotong maksudnya. Baca doanya. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhana
al-hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Itu doa ketika melihat pengantaran jenazah. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Faslun fi arkanis salati 'alal mayyiti wa ma yata'allaqu bih. Di dalam menjelaskan rukun-rukun salat jenazah, rukun salat atas mayit, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berhubungan dengannya. Arkanu salatul mayyiti, bermula berbagai rukun-rukun salat mayit. Sab'atun, itu ada 7. Sab'atun, itu ada 7. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat, ka ghairiha, sebagaimana salat-salat yang lainnya. Usolli, kalau mayat laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala. Kalau mayatnya laki-laki, kalau mayat perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Niat itu kalau ditalafuzkan, ya, niat itu ketika takbir yang pertama baca niatnya. As-tsani, bagaimana kalau kalau salat gaib, gimana niatnya? Usolli al gaib, al maitil gaib. Hah? Namaitul gaib. Usolli ala man shalla alaihi al-imam. Kita usolli ala man shalla alaihi imam ma'muman lillahi ta'ala. Usolli ala man shalla alaihi imam lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala. Begitu saja, karena ayatnya nggak ada. Dan awas, ini kadang orang ada yang salah kaprah ini, gagal paham. Dia ketinggalan sholat jenazah, ikut ke pemakaman beres, dia sholat jenazah di kuburan di situ. Sholat gaib katanya. Sholat gaibnya di atas kuburan. Hal hada sahih? Hal hadhihi sahih? Sahih am la? Sahih am la? Ulah. Ya kalau sholat gaib, yang namanya gaib, mayitnya kan nggak ada. Ya nggak usah dikejar ke kuburan juga kali. Iya, di kuburan mah bukan makomnya sholat, talqin, doain, bukan sholat. Apalagi itu jadi ranah masuk hadis. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai masjid mereka. Kan begitu. Salah paham. Kalau gaib, ya sudah, sholat di masjid, di rumah kita. Niatkan sholat gaib untuk si fulan dalam hati kita, ya. Nggak usah kejar ke kuburannya. Begitu. Sholat gaib di kuburan. As-tsani, rukun yang kedua, arba'u takbiratin, 4 kali takbir. 4 kali takbir. As-sadisu qiraatul Fatihah. Rukun yang ketiga, membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Ar-rabi'u, yang keempat, al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi yang mampu berdiri. Al-khamisu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendeknya begitu. Yang paling bagus shalawat Ibrahimiyah. As-sadisu, yang keenam, ad-du'a'u lil mayyiti, doa bagi mayit ba'da tsalitsati, setelah takbir yang ketiga. Sependek-pendeknya doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, jikalau mayitnya laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu sependek-pendeknya. Kalau banji, tolong ini jangan dimasukkan panggi. Takut dia mau banci gitu. Ya, kalau laki-laki meninggal almarhum,
Kalau perempuan almarhumah. Kalau saya apa? Almarhumah. Aluminium. Gua banci, Ustaz bukannya panci. Berarti aluminium ya? Saya banci, Ustaz bukannya panci. Kira lu panci. Aluminium. As-sabi'u as-salam. Yang ketujuh rukunnya adalah salam. Berarti doa setelah takbir yang keempat itu sunnah. Allahumma la tahrimna ajrahu la taftinna ba'da waghfir lana walahu itu sunnah ya. Wa yusannu rafu yadayh, dan sunnah mengangkat kedua tangan fit takbirati, di dalam 4 kali takbir. Sunnah angkat tangan dalam 4 kali takbir. Wal israru, dan israr, dan mengsirkan bacaan. Enggak ada yang jahar. Sholat jenazah tidak ada yang jahar, siang maupun malam. Wa ta'awudzu, dan ta'awudz dunal istiftahi, tidak baca doa iftitah. Ya, enggak usah baca doa kabiro, walaupun ada pendapat ya minoritas yang mengatakan baca, tapi yang masyhur tidak baca doa iftitah. Jadi kalau sholat jenazah jangan pakai Allahu Akbar kabiro ya, Bang Ayang ya, langsung a'udzu aja. Kalau Bang Ayang suka jadi imam tuh ya, imam nggak usah baca iftitah, ta'awuz langsung Fatihah. Wa yushtaratu fiha syurutus shalat, dan disyaratkan di dalam sholat jenazah syurutus shalat, syarat-syarat sholat berlaku juga ya. Persyaratannya berlaku, nutup aurat, suci tempat, badan, pakaian ya, dan seterusnya daripada syarat-syarat salat. Wa yusalli 'alal ghaibi, nah ini ada. Wa yusalli 'alal ghaibi, dan salat atas mayit yang gaib, wal madfuni, dan yang sudah dimakamkan. Man kana min ahli fardhus salati, orang yang keberadaan orang tersebut termasuk kepada ahli fardunya salat. Maksudnya orang yang diwajibkan sholat alaihi, atas orang tersebut, yaumal mauti, pada hari kematiannya. Yaumal mauti, pada hari kematiannya. Lihat di sini pada hari kematiannya, berarti berlakunya sholat gaib itu hanya pada hari kematiannya. Begitu kira-kira ya. Berarti tidak ada qadanya. Ya, qada sholat gaib tidak ada. Jadi kalau pendapat ini ya, mau disarankan bagaimana ya? Boleh nggak hari-hari berikutnya? Boleh ya? Tapi di sini mungkin sunnahnya barangkali ya. Sunnahnya dilakukan pada hari yang sama ketika mayat itu meninggal. Tapi fi ba'di riwayah pernah kan kita ketika banyak korban yang di Palestina, ya kan? Kita sering melaksanakan sholat gaib, dan itu bukan di hari yang sama ketika mereka meninggal. Dan itu dilakukan di mana-mana. Berarti kan boleh. Nah, tapi yang sangat dianjurkan adalah ketika di hari wafatnya si mayit. La an-nabi, la, tidak berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk Nabi mah mau di mana saja, mau hari apa saja sholat gaib, karena kan beliau wafat hari Senin, dimakamkannya hari apa? Hari Rabu. Beliau wafat hari Senin, dimakamkannya hari Rabu. Karena terjadi perdebatan. Ahlul Makkah mengatakan Nabi lahir di Mekah, maka beliau harus dimakamkan di Mekah. Ahlul Madinah merasa berhak karena Nabi wafatnya di Madinah. Sehingga para sahabat ijma kala itu bahwasanya di mana Rasul wafat, disitulah beliau dimakamkan. Karena wafatnya di kamar Siti Aisyah, maka beliau dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Yang sekarang ini makam Nabi itu dahulunya kamarnya Siti Aisyah, tempat tidurnya Siti Aisyah bersama Nabi di situ. Makanya ketika Nabi wafat, Siti Aisyah ya bersebelahan dengan makam Nabi, tidurnya. Ketika ayahandanya wafat, Abu Bakar dimakamkan di sebelah Nabi. Siti Aisyah pun masih di situ.
Namun tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu an wafat dan dimakamkan di sebelah Abu Bakar, maka Siti Aisyah beliau tidak lagi masuk ke situ tanpa menggunakan penutup auratnya. Ketika Nabi wafat, beliau kata, yang dimakamkan adalah suamiku, dia mahram. Ketika Abu Bakar wafat, yang dimakamkan adalah ayahandaku, dia mahramku. Namun ketika Umar yang meninggal, Siti Aisyah tidak pernah membuka auratnya. Kenapa? Ini pertanda bahwasanya Siti Aisyah meyakini bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar ini bisa melihat dari alam kuburnya. Ya, ya enggak? Ya. Berarti ada keterkaitan dong Ya. antara yang meninggal dan masih hidup dong. Kalau memang nggak ada keterkaitan, Siti Aisyah nggak bakalan menutupi auratnya, nggak bakalan dong kuburan. Tapi beliau tidak pernah membuka aurat setelah Sayyidina Umar dimakamkan di samping ayahanda. Nah, ini pertanda bahwasanya Siti Aisyah meyakini bahwasanya walaupun sudah terpisah oleh alam barzah, tapi sejatinya beliau masih bersama Rasulullah SAW. Nah ini beliau ini bahkan tidak diriwayat orang yang di masa itu ya, saya baca di pendapat ini bahwasanya kan tidak boleh menyolatkan di kuburan orang tersebut kecuali Nabi. Orang yang melakukan sholatnya di pemakaman Nabi itu sah-sah saja. Bahkan sampai hari ini orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi sejatinya sholatnya mereka itu di makamnya Rasulullah SAW. Makam Nabi, Raudhah, mimbar Nabi, Raudhah, makam Nabi. Ini masjid tuh belakangnya semua, sebelah mimbar Nabi, sebelah kanan sedikit, dan ini tempat imam. Jadi sebenarnya di depan makam, di depan jamaah itu ya makam Rasulullah SAW. Jadi bagaimana orang yang mengharamkan sholat di depan kuburan? Sedangkan Masjid Nabawi saja di dalamnya ada makam Rasulullah SAW. Mau dia nyalahin? Berani dia nyalahin? Keder ladang ya. Nanti bahas dalilnya lah di Al-Muqtatafat. Ini fikih panjangan nanti ya. Wa aulan nasi, dan orang yang paling utama bisolati alaihi, untuk menyalatkan si mayit, asobatuhu, adalah keluarganya. Asobah yang paling utama untuk menyalatkan adalah keluarganya. Summa zawul arhami, kemudian sanak familinya. Zawul arham, sanak famili. Tuh, ini makanya ada istilah golongan yang atau kelompok yang pertama kali menyalatkan adalah keluarganya. Setelah itu baru orang-orang lain. Jadi yang pertama kali menyalatkan adalah keluarganya. Berikutnya adalah orang lain. Abdulnya begitu. Jadi sebelum orang lain menyalatkan, sejatinya keluarganya dulu sholat duluan. Iya. Bagusnya begitu. Baru orang lain. Tapi yang kita berlaku kadang gabung aja bareng-bareng gitu ya. Tapi lah bahasa ini. Wala yughassalu syahidu, dan tidak dimandikan orang yang mati syahid. Wala yughassalu, ghassala dimajuhulkan, yughassalu dimajuhulkan, dan tidak dimandikan orang yang mati syahid. Syahid apa ini? Syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat tetap dimandikan. Kalau syahid dunia akhirat tidak dimandikan. Bahkan bajunya ketika beliau meninggal tidak usah diganti, dikubur dengan darah-darahnya. Karena itu yang akan jadi minyak misik nanti di akhiratnya, mengharumkan tubuhnya. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan atas syahid. Wa huwa, dan bermula asyahid, man mata fi qitalil kuffari bisababih. Man mata, orang yang wafat fi qitalil kuffari, di dalam memerangi orang-orang kafir, bisababihi, dengan sababnya qital. Wala alal siqti, dan tidak pula disolatkan, maksudnya tidak sholat, dimandikan dan disolatkan, ala siqti, bayi yang prematur, keguguran, bayi yang lahir dalam kondisi keguguran. Illa idza zaharat, kecuali bayi tersebut
ya, janin tersebut apabila nampak amaratul hayati, tanda-tanda kehidupan. Kecuali bayi yang lahir ke dunia ada tanda-tanda kehidupan. Apa contohnya? Kal ikhtilaji, seperti bergerak-gerak tubuhnya. Walaupun nggak ada suaranya, tapi gerak-gerak tubuhnya berarti ada tanda kehidupan. Nah, berarti kalau begini hukumnya sama seperti orang dewasa. Dimandikan, disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Tapi kalau lahirnya dalam kondisi tidak bernyawa atau sudah meninggal dalam perut, maka tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Wa yughassalu, dan dimandikan in balago, apabila mencapai arba'ata asyhurin, 4 bulan, karena sudah ada ruhnya. Faslun fid dafni. Bermula ini suatu pasal di dalam menjelaskan ad-dafn, menguburkan mayit. Wa aqalud dafni, dan paling minimalnya menguburkan hufratun, 1 lubang, taktumu raihatahu, yang dapat menutup baunya mayit, wa tahrusuhu, dan dapat menjaga mayit, minas sibai, dari binatang buas. Paling sedikitnya nguburin mayit adalah 1 lubang, yang lubang itu bisa menutupi baunya mayit dan bisa menjaga mayit dari gangguan binatang buas. Ya. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya adalah qamatun wa bastatun. Qamatun wa bastatun, sependirian orang. Qamatun, sependirian orang. Wa bastatun, dan selebar tangan orang. Nah, selebar bentangan tangan segini maksudnya. Qamatun wa bastatun, sependirian orang. Wa bastatun, dan selebar bentangan tangan. Wadzalika, dan hal itu, wadzalika qamatun wa bastatun, itu adalah arba'atu azru'in wa nisfin, 4 hasta setengah. 4,5 hasta atau 2,16 meter. Ya, 4,5 hasta. 48 kalikan 4,5, 216 cm. Berarti 2,16 meter. 2 meter lebih sedikit. Apanya tuh? Iya, lebarnya ya. Kalau volumenya, tingginya, qamatun. Pokoknya sekira-kira orang dewasa, kelep. Berarti kepalanya ya. Masuk kepalanya. Wa yahrum, dan haram nabshuhu, dan haram menggali mayit qabla bilain, sebelum hancur. Nggak boleh, mayit masih utuh jangan digali. Qabla bilain, sebelum hancur. Illa liddaruratin, kecuali untuk kondisi darurat. Apa contohnya? Udah pernah kita bahas ya. Boleh digali kalau 1, ada perhiasan yang ikut terkubur, atau lagi gali makam HP-nya ikut nyebur, boleh digali. Atau yang kedua, uang galinya kekubur ya, itu mah segera. Uang galinya ikut kekubur, lupa. Perhiasan, ingatnya perhiasan. Giginya Mas. Yang kedua, kalau mayitnya lupa belum dihadapkan ke kiblat. Gimana kasus yang sekarang ini? Tadi diri. Gimana kasus yang sekarang ini? Dibolehkan menggali mayit kalau memang belum dihadapkan ke kiblat. Atau ketiga, lupa belum dimandikan. Mayitnya belum dimandikan, boleh digali.